Shalom saudaraku sekalian, jumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam sesi renungan firman Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan pada hari ini di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah saudaraku sekalian, jikalau kita berbicara soal kesesakan hati atau masa kesesakan, maka ini akan bisa menimpa siapa saja, atau seseorang pasti pernah mengalami yang namanya masa kesesakan. Karena dalam perjalanan hari-hari hidup kita akan diperhadapkan dengan banyak persoalan, akan diperhadapkan dengan begitu banyak masalah hidup. Apakah persoalan-persoalan dari pihak keluarga, dari sisi keluarga, sisi pekerjaan, atau dari diri sendiri pun. Nah sehingga pada masa kesesakan itu kita akan merasa terhimpit, kita akan merasa tidak bisa berbuat apa-apa, atau di saat kesesakan karena persoalan itu kita seolah-olah menjadi pribadi yang betul-betul tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Nah oleh karena itu saudaraku sekalian, di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi ini, maka persoalan itu akan membuat kita menjadi tawar hati, menjadi patah semangat, kecil hati, atau kekuatan kita dalam menghadapi persoalan itu seolah-olah sudah hilang atau sirna. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, firman Tuhan pada hari ini menegaskan bahwa kita tidak boleh menjadi pribadi yang tawar hati, sekalipun itu dalam kesesakan. Kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh menjadi orang yang patah hati, kehilangan semangat hidup, atau tawar hati di saat kesesakan. Nah mengapa? Mengapa kita tidak boleh demikian saudaraku sekalian? Karena jikalau kita tawar hati, maka kebangkitan diri kita untuk menggapai sebuah tujuan kita tidak akan mampu, sebab kita tidak mempunyai kekuatan lagi. Nah sehingga firman Tuhan tadi berkata, jika engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah saudara, supaya kita bisa menghadapi persoalan hidup, atau supaya kita tidak tawar hati dalam masa kesesakan, keadaan apapun yang kita alami, firman Tuhan menasihati bahwa kita tidak boleh tawar hati itu. Karena apa? Karena disitulah sumber kekuatan kita. Kekuatan kita akan semakin berkurang. Kalau kita sudah mulai tawar hati, kekuatan kita akan perlahan berkurang. Semangat kita perlahan akan hilang. Nah kalau kita mempunyai hati yang tetap berkobar-kobar, mengerjakan sesuatu, maka meskipun dalam keadaan kesesakan, meskipun dalam keadaan kesulitan, meskipun dalam persoalan, kita akan mampu untuk melakukan banyak hal yang jauh lebih besar. Saudara, saya teringat akan kehidupan rayap, binatang kecil yang kita perhatikan tubuhnya lembek, tetapi rayap punya kelebihan. Saya perhatikan rayap itu bisa membuat sarang dari tanah liat, itu bisa menggunduk atau membuat gundukan tanah yang begitu besar dan tinggi. Nah bagaimana cara kerja rayap? Dia akan sedikit demi sedikit, dia akan mengumpulkan tanah liat, dia akan tumpukan, dan lama-lama terbentuklah sarangnya yang begitu besar, menggunduk, dan dia mempunyai kekuatan bukan karena fisiknya yang kuat, tetapi karena semangatnya yang kuat. Dan dia punya tekad menjadikan dirinya satu pribadi atau binatang yang bisa membuat hal-hal yang besar. Nah saudaraku sekalian, kalau kita menjalani hidup ini, meskipun secara fisik kita tidak kuat, tapi kalau hati kita tetap kuat dan kita tidak tawar hati dalam kesesakan, saudara dan saya
kita akan tetap bisa melakukan banyak perkara yang besar. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi masa kesesakan, kita tidak boleh tawar hati. Yang kedua, kita harus tetap menjaga hati kita. Kita harus tetap menjaga hati kita agar hati kita tidak bisa terhimpit oleh atau tidak bisa terkontaminasi oleh virus-virus yang namanya melemahkan semangat. Tawar hati, dan kita akan senantiasa kecil hati, atau bahkan kita patah hati. Nah saudara, kita harus tetap menjaga hati kita. Dalam pasal yang keempat ayat 23 dari Amsal ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita dengan kewaspadaan, selalu menjaga hati kita agar tetap berkobar-kobar, tetap memiliki semangat, tetap memiliki visi ke depan dengan perlakuan diri kita yang penuh semangat. Maka kalau hati kita bisa kita jaga, kekuatan akan timbul. Sebab kehidupan itu bersumber dari hati. Jagalah hati, dan dengan demikian kita akan bisa melakukan banyak perkara yang besar di kemudian hari. Oleh karena itu, kekuatan dalam kesesakan adalah jika saudara dan saya jangan tawar hati. Dan yang kedua, menjaga hati, sebab dari hatilah sumber kehidupan. Kiranya hari ini saudara dapat melakukan banyak perkara besar karena hatimu tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati.